Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai apa itu integritas akademik. Nah, yang pertama pemahaman tentang integritas akademik. Integritas akademik adalah prinsip-prinsip moral yang berkaitan dengan lingkungan akademik, terutama yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Nah, nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam integritas akademik ini ada 6 aspek, yaitu ada kejujuran, keadilan, tanggung jawab, rendah hati, menghargai. Nah, ada juga beberapa istilah dari integritas akademik ini. Yang pertama ada academic misconduct. Ini adalah perilaku mahasiswa yang tidak jujur yang mengakibatkan pelanggaran standar akademik. Contohnya ada plagiarisme, tindakan kecurangan, ada menandatangani presensi mahasiswa lain, dan juga menghilangkan berkas mahasiswa lain secara sengaja. Lalu yang kedua ada academic honesty. Ini adalah upaya untuk mempertahankan kejujuran akademik. Nah, sehingga hasil karya mahasiswa itu mencerminkan upaya mahasiswa yang akurat. Lalu yang ketiga ada research atau scientific misconduct. Jadi ini adalah fabrikasi, falsifikasi, atau plagiarisme yang dilakukan dalam mengajukan proposal, melaksanakan penelitian, mereview penelitian, dan melaporkan hasil-hasil penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis integritas akademik. Yang pertama adalah absen. Absen adalah ketidakhadiran pada kegiatan pembelajaran dengan ataupun tanpa alasan yang dapat dibuktikan. Alasan yang dapat dibuktikan hanya ada 3, yaitu yang pertama adalah sakit, dibuktikan dengan surat dokter. Yang kedua tugas dari instansi, yang dibuktikan dengan surat pengantar dari suatu instansi. Dan yang ketiga adalah bencana yang menimpa keluarga sendiri. Dan poin yang kedua adalah plagiarisme. Plagiarisme adalah menggunakan pemikiran orang lain ataupun tulisan orang lain, baik yang dipublikasi ataupun tidak dipublikasi, tanpa memberikan pengakuan ataupun penghargaan dengan menuliskan nama si penulis tersebut. Dan yang ketiga adalah curang atau cheating. Setiap usaha yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun orang lain secara tidak jujur. Poin selanjutnya adalah kolusi. Kolusi adalah bekerja sama dengan mahasiswa lain untuk mempersiapkan atau mengerjakan penugasan yang akan dinilai. Contoh, mengerjakan tugas individual secara bersama-sama. Yang berikutnya adalah falsifikasi. Merupakan manipulasi material, peralatan, atau proses penelitian atau pengubah atau menghilangkan data atau hasil penelitian sehingga hasil penelitian tercatat secara akurat. Poin selanjutnya adalah ghosting. Ghosting merupakan meminta jasa orang lain untuk menuliskan atau mengerjakan penugasan untuk mahasiswa tertentu. Yang poin selanjutnya adalah deceit. Merupakan pernyataan atau tindakan, alat atau piranti yang dipergunakan secara tidak jujur untuk tujuan berbohong atau memberikan kesan negatif. Yang poin terakhir adalah gratifikasi. Adalah suatu tindakan untuk menyenangkan orang lain yang dapat memberikan keuntungan bagi mahasiswa tersebut. Contoh, memberikan hadiah kepada penguji sebelum pelaksanaan ujian. Definisi plagiarisme atau plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jenis-jenis plagiarisme itu ada 2. Yang pertama adalah plagiarisme of words atau menuliskan ungkapan orang lain dengan kata-kata yang sama tanpa menggunakan tanda petik dan atau tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua adalah plagiarisme of authorship, mengganti nama penulisan sebuah makalah dengan nama sendiri tanpa mengubah sama sekali tulisan atau isi makalah tersebut. Atau yang kerap kita sapa dengan istilah copy paste.
Di sini saya akan menjelaskan tentang etika publikasi plagiarisme. Ada 3 nilai etika publikasi plagiarisme, yaitu 1. Kenetralan. Kenetralan adalah bebas dari pertentangan pengelolaan publikasi. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan adalah hak pengarang kepada yang berhak sebagai pengarang. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran adalah bebas dari publikasi, publikasi, dan publikasi itu adalah mengarang dan membuat data hasil penelitian, memasukkan hasil penelitian. Yang kedua adalah falsifikasi. Falsifikasi adalah salah satu melaporkan data hasil penelitian, termasuk membuat pertentangan secara sengaja. Yang ketiga adalah plagiarisme. Plagiarisme adalah menggunakan ide orang lain tanpa menggunakan proses dan hasil penelitian, tanpa menyantumkan penghargaan. Yang keempat adalah duplikasi. Duplikasi adalah penemuan-penemuan asli lebih dari satu saluran tanpa menyempurnakan data dan tidak merujuk publikasi sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.